Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan keadaan sehat selalu. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan kultum dengan judul Remaja di Masa Modern. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas atau dalam kamus gaul disebut ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin bangsa. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah kita semua akan menjadi remaja unggul. Tapi gimana sih caranya? Apa hanya dengan menjadi kutu buku atau duduk manis atau sibuk nge-push rank? Itu tidak. Tahu nggak sih kalau gaul itu kunci nomor 1 buat kesuksesan pelajar di zaman sekarang ini? Kenapa bisa begitu? Karena untuk menjadi bintang pelajar dan idola di sekolah, kita harus punya strategi. Yang pertama, gaul dengan orang tua. Kenapa? Pasalnya, remaja yang akrab dengan orang tua pasti akan mendapat ridho yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap doa tulus yang orang tua panjatkan. Terdapat dalam hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Amr radhiyallahu an yang artinya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Dan yang kedua, gaul dengan guru. Kenapa? Guru kan orang tua kedua kita nih di sekolah. Jadi kalau guru-guru kita sudah ridho sama kita, bayangin aja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka. Terdapat dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang artinya siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahaya baginya. Nah, yang ketiga nih, gaul dengan teman. Kita lebih sering ngabisin waktu dengan teman kan? Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk bersama-sama menjadi remaja unggulan. Tapi awas, sebagian dari teman kita hanya mau gaul demi kesenangan saja. Ketika kita sedih dan perlu ditemani, mereka justru meninggalkan. Tuh, sedih banget. Bahkan ada juga teman yang menghalang-halangi dan mempengaruhi kita di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Misalnya ada teman yang mengajak kita bermain petasan atau mercon saat orang beribadah. Semoga kita tidak meniru hal-hal buruk yang dapat merugikan diri sendiri. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu. Tapi awas, jangan terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi. Rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, yang mana kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang beriman dan bersabar? Ini zamannya sudah modern, serba canggih, serba teknologi. Mau bicara sambil tatap muka, tinggal Zoom atau Skype. Mau tahu tentang dunia yang up to date, tinggal browsing di internet. Mau tahu kabar keluarga yang berjauhan, bisa telepon, bisa SMS. Mau tahu status teman dan upload foto, main Instagram, Facebook, banyak. Mengapa di setiap kemajuan tinggal kemunduran? Hanya ada satu kuncinya. Apa? Jawabannya itu hati. Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indah globalnya dunia. Mulai sekarang, siapkanlah diri, menyongsong kesuksesan, giat belajar. Teraturlah jalani kehidupan dan sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita pasti sukses. Hidup kita ini indah, jadi jangan disia-siakan. Karena sedetik pun kita berada di dunia, maka itulah kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.